Introducing myself. Apa sih itu data? Data adalah kumpulan fakta atau informasi mentah yang bisa berupa angka, kata-kata, simbol, atau gambar yang dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Kemudian adapun sumber data ada 5. Yang pertama sumber data, yang kedua cara memperoleh, yang ketiga waktu pengumpulan, yang keempat sifat data, dan yang kelima jenis data. Sumber data ada 2. Yang pertama sumber data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu sumber data eksternal. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi secara kondisi yang ada di luar organisasi. Biasanya jenis data ini digunakan secara perbandingan suatu tempat dengan tempat lainnya. Contoh misal data kependudukan, data penjualan produk usaha, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan sebagainya. Kemudian cara memperolehnya. Yang pertama data primer. Data primer didapatkan secara langsung dari objek penelitian, biasanya dalam bentuk mentah dan perlu diolah kembali. Contohnya dalam hasil wawancara, survei, kuesioner, observasi, focus group, discussion, dan percobaan. Kemudian data sekunder. Data sekunder didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Biasanya sudah dikumpulkan, diolah, dan disatukan oleh bidang studi terkait. Contohnya data sensus, data pasar, laporan keuangan, buku teks, jurnal, e-book, majalah, dan hasil wawancara. Kemudian waktu pengumpulan data. Waktu pengumpulan data yang pertama studi cross-sectional adalah penelitian yang menggunakan data cross-sectional. Studi ini dapat dilakukan untuk meneliti prevalensi suatu hasil pada suatu waktu tertentu. Beberapa contoh studi cross-sectional adalah penelitian oleh produsen telepon untuk memvalidasi tingkat adopsi yang diharapkan dan potensi penjualan telepon. Kemudian data time series adalah data yang direkam selama interval waktu yang konsisten. Data time series dapat diklarifikasikan sebagai data harian, mingguan, bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. Contohnya perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun ke tahun. Kemudian adapun sifat data. Yang pertama data diskrit, data yang hanya memiliki nilai tertentu dan biasanya dibagi lebih kecil, biasanya berbentuk bilangan bulat. Contoh data diskrit jumlah anak dalam satu keluarga 1, 2, 3 dan lain-lain. Sedangkan data kontinu, data yang bisa memiliki nilai dalam rentang tertentu dan dapat dibagi lebih kecil, biasanya berupa hasil pengukuran. Contohnya data kontinu tinggi badan siswa dalam suatu sekolah 150 cm, 160 cm, dan lain-lain. Adapun jenis data. Yang pertama kuantitatif.
kuantitatif data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur seperti data interval dan data rasio berseberangannya. Contoh data kuantitatif bisa dilihat di pencatatan pendapatan rata-rata penduduk dalam satu bulan.